Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayolah ikhwah jadallahu ayyakum ajmain, saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kita masuk pelajaran yang ke-81. Hukmut taswiri was-suwar. Hukmut taswiri was-suwar. Hukum gambar. Hukum gambar. Ketahuilah saudaraku rahimanillah wa ajmain, gambar yang memiliki ruh, menggambar sesuatu yang memiliki ruh seperti menggambar manusia, menggambar binatang, taswiru zawatil arwah min kabairiz dzunub, termasuk dosa besar. Dan orang-orang yang menggambar di dunia, menggambar makhluk yang bernyawa, ini akan mendapatkan azab yang sangat pedih pada hari kiamat, dan mereka akan diazab sesuai dengan apa yang mereka gambar di dunia. Kemudian dikatakan kepada mereka, coba hidupkan gambar-gambar yang kalian gambar di dunia. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan perintahkan, akan siksa mereka untuk meniupkan ruh pada gambar-gambar yang telah mereka buat. Tidak ada perbedaan antara menggambar yang mujassim, yang ada tubuhnya, ada kepalanya, atau hanya gambar yang dengan tangan. Jadi lebih baik kita hindari menggambar makhluk bernyawa. Dan telah datang dari Nabi SAW dari hadis-hadis yang menunjukkan tentang masalah tersebut. Bahkan para ulama memasukkannya ke dalam kitab tauhid. Kenapa? Karena menggambar termasuk sebab dari sebab-sebab kesyirikan. Yang tadinya awalnya menggambar, kemudian dibuat patung, sebagaimana pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Sebelum zaman Nabi Nuh alaihissalam datang, orang-orang beragama di atas agama Islam, agama yang benar. Tetapi ketika orang-orang soleh telah wafat, orang-orang soleh di antara mereka telah wafat, kemudian setan pun membisikkan agar dibuatkan apa? Gambarnya. Walaupun belum ada peribadatan menyembah kepada gambar tersebut, belum ada. Sehingga ketika generasi mereka sudah habis, sudah punah, kemudian diganti dengan generasi yang baru, setan datang kembali membisikkan mereka untuk membuat apa? Patung-patung orang-orang soleh tersebut. Kemudian dibuatlah patung, belum disembah sampai akhirnya setan pun datang ke generasi selanjutnya. Setelah generasi sebelumnya punah, sudah habis, maka setan pun datang dengan segala kemewahannya, membawa perhiasan dunia dan mengatakan, saya meminta kepada fulan bin fulan, ini patung yang sudah dibuat, bahwasanya mereka adalah orang soleh. Akhirnya sedikit demi sedikit pun orang-orang mulai terbujuk, mulai kena rayu dari setan tersebut, sehingga satu persatu manusia mulai menyembah patung. Yang awalnya hanya dibuat gambar orang-orang soleh yang telah wafat di antara mereka. Oleh karena sebab ini menggambar diharamkan di dalam Islam. Kenapa? Karena menggambar makhluk bernyawa termasuk wasilah yang yang menuju kepada sebuah tujuan atau goyah.
Menggambar makhluk bernyawa adalah wasilah yang digunakan untuk sebuah tujuan atau goyah melakukan kesyirikan. Oleh karena itu Islam menutup pintu-pintu, segala pintu yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Di antaranya apa? Menggambar makhluk bernyawa. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memasukkan satu bab di dalam kitab Tauhid yang berjudul Bab Maja'a fil Musawwirin. Bab hukum hukum orang-orang yang suka menggambar, hukum orang-orang yang suka menggambar makhluk bernyawa. Bahwasanya menggambar makhluk bernyawa termasuk sebab terjadinya kesyirikan dan wasilah kepada kesyirikan. Oleh karena itu jalan tersebut ditutup. Setiap jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan di dalam Islam ditutup, atau disebut dengan istilah saddan lidzari'ah. Saddan lidzari'ah, sin dal, saddan pakai tanwin, saddan tambahin alif di belakangnya, saddan lidzari'ah, lam zal ra ya ain tak marbutoh, lidzari'ah, menutup pintu, menutup celah segala hal yang bisa mengantarkan kepada yang diharamkan, mengantarkan kepada dosa besar, mengantarkan kepada kesyirikan, semuanya ditutup di dalam agama Islam. Oleh karena itu Islam memberikan ancaman yang sangat keras dan larangan yang sangat keras bagi orang-orang yang suka menggambar. Oleh karena itu bertaubatlah ketika kita pernah menggambar-gambar makhluk bernyawa yang nanti kita akan diberikan beban oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan gambar-gambar yang telah kita gambar. Kita akan bacakan hadis-hadis yang menjelaskan tentang masalah ini, yaitu larangan menggambar makhluk bernyawa. Menggambar makhluk bernyawa saja dilarang, apalagi membuat patung, membuat boneka-boneka yang nanti kita akan bacakan dalil-dalilnya berkaitan tentang masalah itu. Apalagi sekarang yang lagi viral, yang lagi banyak diminati oleh orang-orang itu spirit doll, yang dikenal dengan istilah spirit doll, boneka arwah, boneka arwah, yang mereka beranggapan bahwasanya boneka tersebut yang sudah dimasuki arwah maka harus diperlakukan seperti bayi biasa. Spirit doll, boneka bayi harus dikasih makan dan makanannya habis ya, padahal boneka. Dikasih minum susu, harus diperlakukan seperti manusia hidup, bayi hidup. Tentu saja ini merupakan kesyirikan. Kenapa? Karena di dalam boneka tersebut sudah dimasukkan jin. Bahkan orang yang memelihara boneka tersebut berkeyakinan bahwasanya boneka tersebut bisa mendatangkan manfaat dan bisa menolak bahaya. Bahkan mereka berkeyakinan bahwasanya boneka tersebut bisa memberikan motivasi dalam ibadah, bisa memberikan motivasi dalam masalah sedekah, bisa termotivasi dalam masalah puasa dan seterusnya. Bahkan ada yang berkeyakinan bahwasanya boneka tersebut bisa memberikan manfaat atau bisa memberikan peringatan dari bahaya. Awas di sana ada ini, awas di sana ada itu. Dari mana dia tahu tentang masalah gaib, tentang masalah masa depan? Tidak ada yang mengetahui tentang masalah gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, memelihara atau mengadopsi, bahasa mereka ya, mengadopsi boneka arwah atau spiritual tersebut termasuk kesyirikan. Apa bedanya dengan memelihara jimat? Yang jimat-jimat tersebut harus dimandikan, harus diberikan sajen, harus diberikan pakaian, bahkan diagung-agungkan dan seterusnya. Sama. Inilah permainan setan agar menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang mengadopsi atau yang memelihara boneka-boneka tersebut adalah dari kalangan artis, public figure. Sehingga apa yang terjadi? Orang-orang banyak yang mengikuti. Nas'alullah salamata wal afiyah. Oleh karena itu kita sebagai orang yang beriman, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wajib memberikan tahzir, memberikan peringatan kepada mereka agar jangan sampai memelihara boneka tersebut.
Kalau dia mati dalam keadaan memelihara boneka tersebut dengan keyakinan boneka ini bisa mendatangkan manfaat, bisa menghilangkan mudarat, maka dia tidak akan beruntung selama-lamanya. Dia tidak akan beruntung selama-lamanya. Sama saja dia sudah mengikat perjanjian dengan apa? Dengan syaitan, dengan jin. Bahkan boneka tersebut kalau dibuka bajunya, di belakangnya ada semacam gambar-gambar atau kalimat-kalimat seperti mantra-mantra. Seperti mantra-mantra yang sudah mengikat dengan jin, dengan jin. Oleh karena itu, saudara rahimanillah wa ikum ajmain, wajib kita mempelajari hukum tersebut, bahwasanya hukum tersebut haram, bahkan bisa mengantarkan kepada kesyirikan, bahkan bisa mengantarkan seorang pelakunya kepada syirik besar, syirkul akbar. Auzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Menggambar makhluk bernyawa tidak boleh, hukumnya haram, bahkan min kabairiz dzunub, termasuk dosa besar. Apalagi sampai membuat patung, apalagi patung tersebut diyakini bisa memberikan manfaat, dan bisa menolak bahaya. Sama di antara bentuk patung adalah boneka, boneka yang mereka katakan sebagai spirit doll atau boneka arwah. Kita bacakan dalil-dalilnya yang berkaitan tentang haramnya menggambar. Yang pertama, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini namanya hadis apa? Hadis qudsi. Wa man azlamu mimman zahaba yakhluqu khalqi fayakhluqu dzarratan falyakhluqu dzarratan aw liyakhluqu habbatan aw liyakhluqu sya'iratan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man azlamu." Siapa yang dosanya besar? Tidak ada dosa yang paling besar. La ahad azlam, tidak ada seorang pun yang lebih zalim. Mimman zahaba, bagi siapa saja orang-orang yang yakhluqu ka khalqi, yang telah menciptakan seperti penciptaanku. Yakhluqu ka khalqi, menciptakan seperti aku menciptakan. Fal yakhluqu dzarratan, hendaknya dia menciptakan satu zarrah. Zarrah itu adalah sebuah benda yang paling kecil di muka bumi, ya, biji atom. Kalau dia menggambar makhluk bernyawa, kalau dia mau menandingi Allah Subhanahu wa taala dalam hal penciptaan, menggambar, membuat patung, membuat boneka, Allah Subhanahu wa taala tantang. Falyakhluqu dzarratan, hendaknya dia nanti menciptakan satu biji atom yang kecil. Aw liyakhluqu habbatan, atau dia menciptakan satu biji. Biji apa? Biji buah-buahan atau biji gandum atau biji tanaman-tanaman. Aw liyakhluqu sya'iratan, atau hendaknya dia menciptakan satu bulir gandum. Subhanallah. Satu bulir, biji gandum pun kita tidak mampu untuk menciptakan hal tersebut. Karena itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan kalimat waman azlamu. Ini namanya, kata para ulama, istifham inkar bimakna nafi. Pertanyaan ingkari yang sebenarnya kita juga tahu jawabannya, bahwasanya tidak ada yang mampu. Tidak ada yang mampu menciptakan seperti yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Seperti menciptakan atom atau sesuatu yang kita hirup setiap hari berupa udara, oksigen, nggak bisa kita menciptakan. Tidak bisa kita menciptakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling kecil sekalipun di muka bumi, itu biji atom, kita tidak mampu. Ini disebut dalam bahasa Arab istifham inkar bimakna nafi. Pertanyaan inkari yang maknanya adalah peniadaan. Artinya la ahad asyaddu zaliman zulman minal musawwir. Tidak ada seorang pun yang akan mendapatkan azab yang paling pedih kecuali orang-orang yang suka menggambar makhluk bernyawa. Menggambar makhluk bernyawa. Yakhluqu ka khalqi.
Ya ini orang-orang yang suka menggambar tuh nanti diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan gambarnya. Gambar hewan kah, gambar manusia yang memiliki kepala, memiliki wajah, ada mata, ada hidung, ada telinga, ada 2 tangan, ada 2 kaki, kemudian dia warnai dengan warna-warna sehingga menyerupai makhluk bernyawa asli. Ustadz, kalau misalnya makhluknya gambar makhluknya abstrak. Artinya abstrak apa? Abstrak itu tidak jelas. Maka kita katakan makhluk hidup yang abstrak apakah ada? Kalau tidak ada, maka sebagian ulama mengatakan tidak mengapa. Misalnya kuda yang abstrak punya sayap gitu ya, punya sayap. Nggak ada kuda yang pakai sayap di dunia ini, nggak ada. Sebagian ulama mengatakan boleh, tetapi abstrak nggak kelihatan jelas, bentuknya. Ini bentuk, makanya Nabi SAW ketika melihat Aisyah radhiyallahu taala anha membentuk boneka-bonekaan dari kain. Jadi kain dibuat seperti boneka-bonekaan seperti kuda. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya Aisyah, ma hazihi, apa ini? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kuda. Kata Nabi SAW, kok kuda ada sayapnya? Nggak ada kuda pakai sayap. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ini kudanya Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi SAW pun tertawa dan membiarkan. Artinya bentuk boneka yang dibuat dari kain tersebut abstrak, nggak nampak jelas. Tidak kelihatan secara jelas. Adapun boneka-boneka pada zaman sekarang, subhanallah jelas. Ada matanya, ada hidungnya, dibuat mata ya. Seperti kuda beneran atau seperti boneka kuda yang menyerupai hewan kuda ataupun hewan yang lain. Ini makhluk bernyawa yang sangat jelas. Ya, apalagi boneka-boneka seperti Barbie itu luar biasa, mirip sekali dengan manusia. Begitu juga boneka-boneka yang sedang viral tadi sudah kita sebutkan, spirit doll atau istilahnya boneka arwah dan seterusnya, menyerupai bayi. Tetapi itu boneka dan memiliki arwah. Konon katanya arwah tersebut diambil dari bayi ambar, yang katanya konon bahwasanya orang-orang yang senantiasa berbuat zina supaya tidak digugurkan, mereka pergi ke dukun, kemudian ruhnya diambil sehingga kandungannya hilang. Kemudian arwah-arwah tersebut dimasukkan ke dalam boneka-boneka yang tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal, alhasil bahwasanya boneka tersebut dimasukkan ke dalamnya jin. Adapun ruh itu tentang masalah ruh itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu pergi kemana ruh tersebut. Makanya ketika orang-orang Yahudi bertanya kepada Nabi SAW tentang ruh, yas'alunaka 'anir ruh, qul ruhu min amri rabbi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang ruh. Katakan, wahai Muhammad, bahwasanya ruh itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala, urusan Rabbku. Dan engkau tidak diberikan ilmu tentang ruh tersebut kecuali sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Artinya kita nggak tahu tuh ruh itu kemana. Karena ini masalah goib, dan masalah goib membutuhkan yang namanya penjelasan dari Al-Quran ataupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari hadis ini sangat jelas bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang berusaha menggambar makhluk bernyawa. Allah akan perintahkan dia untuk menghidupkan makhluk tersebut. Kemudian dalil yang kedua, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW bersabda, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah allazina yudahiuna bi khalqillah. Manusia yang mendapatkan azab yang paling keras pada hari kiamat adalah orang-orang allazina yudahiuna ay yuhawiluna an yujadu suratan tushbihu khalqallah. Yudahiun itu artinya musyabahah, menyerupai. Sungguhnya manusia yang akan mendapatkan azab yang paling pedih keras pada hari kiamat adalah orang-orang yang membuat sesuatu
yang menyerupai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka orang-orang yang menggambar, mereka orang-orang yang membuat patung-patung, boneka-boneka seperti makhluk manusia, seperti hewan yang hidup di dunia, maka ini terkena ancaman dari Nabi SAW akan mendapatkan azab yang paling pedih. Dari hadis ini juga para ulama menjelaskan bayan illati tahrimit taswir anna fihi mudahatun li khalqillahi ta'ala wa isa'atu adabin ma'allahi azza wa jal. Penjelasan alasan kenapa diharamkan menggambar, karena di dalamnya ada mudahatun li khalqillah, menyerupai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa isaatu adabin, dan adab yang buruk bersama Allah Subhanahu wa taala. Penciptaan itu hak Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh makhluk ikut-ikutan membuat gambar, membuat boneka, patung ataupun yang sejenisnya. Ini ancaman dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang yang suka menggambar atau membuat patung-patung atau membuat boneka-boneka makhluk yang bernyawa. Kemudian dalil yang ketiga, hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan ini kita akan bacakan lafaznya Imam Muslim. Walahuma an ibni Abbasin sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu musawwirin finnar yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun yu'adzabu biha fi jahannam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap orang yang menggambar tempatnya di neraka, maksudnya menggambar makhluk yang bernyawa, yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun, maka dia akan diazab pada hari kiamat untuk menjadikan setiap gambar yang dia gambar di dunia memiliki jiwa yang dengannya dia diazab pada hari kiamat di neraka jahanam. Artinya dia akan diazab, diberikan beban oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk meniupkan ruh setiap gambar yang dia gambar di dunia. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniupkan ruhnya, menghidupkan makhluk tersebut atau gambar tersebut yang dia gambar di dunia untuk dihidupkan kembali. Sebagaimana hadis yang lain yang marfu dari Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas juga radhiyallahu taala anhuma, Nabi SAW mengatakan, man sawwara suratan fid dunya kullifa an yanfukha fiha ruha. Barang siapa yang menggambar sebuah gambar di dunia, maksudnya gambar yang bernyawa, yang memiliki ruh, maka kullifa an yanfukha fiha ruh, maka dia akan diberikan taklif, beban untuk meniupkan ruh pada gambar yang dia gambar di dunia. Walaysa binafihin, dan dia tidak akan mampu meniupkan ruh gambar-gambar yang telah dia buat di dunia. Dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya ada beberapa ancaman, jenis ancaman yang telah kita baca dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, akan mendapatkan laknat. Annahu la'anahu, orang yang menggambar akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, annahu asyaddun nasi zulman. Yang kedua, orang yang suka menggambar adalah orang yang paling zalim. Kenapa? Karena dia melakukan sebuah perbuatan yang emang itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk melakukannya, membuat atau menciptakan makhluk. Ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu hak pun dari makhluk untuk membuat makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, annahu asyaddun nasi azaban, bahwasanya orang yang menggambar akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Yang keempat, annahu yuj'alu lahu bikulli suratin sawwaraha nafsun yu'adzabu biha finnar. Dia akan diberikan taklif untuk meniupkan jiwa pada hari kiamat pada gambar-gambar yang dia buat di dunia
yang dengan itu dia nanti akan diazab di neraka. Yang kelima, annahu yukallafu an yanfukha fiha ruh bikulli suratin sawwaraha wa yuqalu lahu ahyi ma khalaqta. Ahyi ma khalaqta, hidupkan apa yang telah engkau buat. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan dia, memberikan beban pada dia untuk meniupkan ruh setiap gambar yang dia gambar, dan dia tidak akan mampu melakukannya. Melakukannya. Ini saudaraku rahimanillahu wa iyyakum ajmain, ancaman dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang yang menggambar makhluk bernyawa. Apakah itu dalam bentuk gambar 2 dimensi, apakah itu dalam bentuk gambar 3 dimensi, ataukah itu dalam bentuk gambar 4 dimensi, patung, boneka, dan seterusnya, itu semuanya masuk ke dalam kategori ini. Begitu juga datang hadis yang lain dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya mendengar Nabi SAW bersabda, inna asyaddan nasi azaban indallah yaumal qiyamah al-musawwirun. Sungguhnya manusia yang mendapatkan azab yang paling keras di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang-orang yang suka menggambar. Menggambar. Orang yang suka menggambar akan mendapatkan azab yang keras nanti pada hari kiamat. Begitu juga hadis Aisyah radhiyallahu taala annaha ishtarat namruqatan, bahwasanya Aisyah pernah membeli sebuah bantal fiha tasawir, yang di bantal tersebut terdapat gambar-gambar. Falamma ra'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi SAW melihat bantal tersebut, qama 'alal bab falam yadkhul, Nabi SAW berdiri di depan pintu dan tidak masuk rumah. Fa'arafat fi wajhil karohah, dan Aisyah radhiyallahu taala anha melihat di wajah Nabi SAW wajah yang tidak suka. Qalat qultu ya Rasulullah atubu ilallahi wa rasulihi, wa ya Rasulullah, aku bertaubat kepada Allah dan Rasulnya. Maza aznabtu, aku melakukan dosa apa? Karena Aisyah nggak tahu bahwasanya itu tidak boleh. Qala ma balu hazihin namruqah, kata Nabi SAW, kenapa kok ada bantal bergambar seperti itu? Qalat ishtaraituha litaquda 'alaiha wa tasawwadaha. Aku membelinya agar kamu bisa duduk di atasnya. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Nabi SAW mengatakan, inna ashaba hadhihi surah yu'adzabuna yaumal qiyamah wa yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Wa qala innal baita alladhi fihi suwar la tadkhuluhul malaikah, muttafaqun alaihi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya orang yang menggambar di bantal tersebut akan diazab pada hari kiamat. Kemudian dikatakan kepada mereka, ahyu, hidupkan, ma khalaqtum, apa yang telah kalian buat dari gambar ataupun patung ataupun boneka. Waqal, dan dikatakan dan Nabi SAW mengatakan, innal baita allazi fihi suwar, sungguhnya rumah yang terdapat di dalamnya gambar-gambar, la tadkhuluhul malaikah, tidak akan dimasuki oleh malaikat. Kalau malaikat tidak masuk ke dalam rumah tersebut, yang masuk berarti siapa? Jin. Sehingga jin-jin betah masuk ke dalam rumah tersebut. Tersebut. Ini larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan menggambar, membuat patung, membuat boneka. Ini hukumnya haram, bahkan termasuk dosa besar. Dan malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar-gambar. Jadi kalau misalnya di rumah kita ada gambar-gambar foto kenang-kenangan anak-anak, ada gambar wisuda anak dari TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, Masya Allah, dipajang di foto, ada foto pernikahan, ditanggalkan, dilepaskan, disimpan. Jangan sampai rumah kita tidak dimasuki malaikat gara-gara gambar foto-foto yang kita pajang. Atau mungkin kita punya hiasan-hiasan di rumah berupa patung-patung kecil yang mungkin kita lihat anggap lucu, tapi ternyata itu bisa menghalangi malaikat masuk ke dalam rumah kita, bahkan mengundang jin masuk.
Begitu juga tontonan televisi yang bisa mengundang jin masuk, maka hilangkan hal-hal tersebut. Maka kita mau bahwasanya rumah kita di dalamnya ada rahmat, sehingga malaikat rahmat masuk ke dalam rumah kita, bukan sebaliknya, itu jin yang masuk ke dalam rumah kita. Ini pembahasan yang sangat penting berkaitan dengan masalah akidah. Bahwasanya tidak boleh kita menggambar makhluk yang bernyawa. Semoga bermanfaat. Yang sedikit ini yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja. Yang salah murni dari saya pribadi, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang diberikan kemudahan taufik untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita semua di dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.